Baik, untuk proyek mata kuliah Medpen dan Statistika adalah produknya berupa proposal PKM. Dan ini wajib bagi mahasiswa yang mengambil Medpen Statistika. Nah, PKM yang diwajibkan, silahkan memilih untuk riset eksakta, yaitu PKM RE, atau riset sosial humaniora, PKM RSH, atau PKM artikel ilmiah atau PKM AI. Ya, jadi PKM itu ada beberapa jenis. Nah, tetapi yang diwajibkan itu adalah salah satu dari jenis PKM ini. Kalau mahasiswa akan membuat PKM jenis yang lain, dipersilahkan. Tetapi itu tidak untuk keperluan mata kuliah Medpen Statistika. Ya, ketentuan proyek proposal PKM ini, jadi silahkan membuat proposal PKM dengan alternatif anggotanya itu adalah 2-4 mahasiswa yang mengambil makul Medpen di semester ini. Boleh lintas teori, tidak harus dalam satu teori. Kemudian nanti saat proposal ini dikirim ke universitas atau ke Dikti, wajib ditambahkan satu mahasiswa lagi yang berbeda tingkat. Ya, jadi kalau sekarang Anda adalah angkatan 2021 misalkan, berarti nanti harus ada anggota nambahkan satu, entah itu dari angkatan 2020 atau 2022 atau 2023. Nah, kami sarankan prodi satu mahasiswa yang berbeda ini juga dari prodi yang berbeda, yaitu D3 Farmasi atau D3 Anafarma. Nah, untuk tugas ini boleh kalau 5 mahasiswa asal angkatannya berbeda. Jadi, misalnya S1 yang mengambil Medpen ini adalah S1 farmasi semua, tetapi ada angkatan 2021, ada angkatan 2019-nya atau 2020-nya, begitu. Itu diperbolehkan langsung dalam satu kelompok, itu 5 mahasiswa yang mengambil makul Medpen. Nah, bagi mahasiswa yang mengambil makul Medpen yang telah lolos didanai tahun sebelumnya, yang telah lolos didanai, ya sekali lagi yang didanai oleh dikti proposalnya, tidak wajib membuat proposal PKM ini. Tapi kalau akan membuat, ya dipersilahkan. Silahkan pahami dan cermati pedoman PKM dan tata tulisnya berbeda ya dengan pedoman skripsi. Jadi, mahasiswa harus bisa membedakan bagaimana tata penulisan PKM dan skripsi. Nah, untuk sementara dalam video penjelasan ini kita menggunakan video PKM 2023. Nah, nanti jika ada pedoman yang terbaru 2024, maka kita harus menyesuaikan atau akan diinfokan lebih lanjut. Tapi untuk saat ini, membuat saat ini itu yang pedoman 2023 dulu. Besok nanti pada saat pengumpulan kalau 2024 sudah keluar ya berarti tinggal disesuaikan saja perubahan-perubahannya. Nah, apa yang akan kalian peroleh dari PKM ini? Ya, jadi akan menjadi mahasiswa yang tahu dan taat aturan, kreatif, inovatif, objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga nanti akan menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah terampil dalam menyusun proposal. Ini untuk persiapan tugas akhir nantinya ya, untuk proposal skripsi, kemudian untuk pembuatan ya proposal skripsi. Kemudian proporsi nilai untuk Medpen ini adalah 20% untuk proyek PKM ini. Jadi nanti nilai akan kami olah di mana UTS dan tugas yang kemarin sudah
ditempuh itu akan berbobot 40%. Nanti UAS dan tugas dari masing-masing dosen akan dikompilasi, itu nanti 40%-nya. Sedangkan proyek PKM ini adalah 20% bobot nilainya. Selain itu juga akan bisa meningkatkan prestasi baik itu di tingkat univ maupun di tingkat nasional. Nah, bagi yang lolos didanai PKM RE atau riset sosial humaniora akan mendapat apresiasi nilai proposal skripsi auto A dan bisa mendapatkan konversi nilai tetapi sesuai pedoman PKM yang berlaku. Ya, pedoman PKM yang berlaku. Nah, bagi yang lolos didanai atau yang lolos insentif untuk PKM AI, maka nanti akan diusulkan mendapatkan insentif dari dikti dan konversi nilai sesuai pedoman PKM yang berlaku. Nah, bidang PKM untuk Medpen ini adalah RE, RSH, dan AI, di mana sesuai pedoman PKM 2023, ini sekali lagi berdasarkan 2023, sehingga nanti kalau 2024 yang menyesuaikan pedoman yang keluar ya. Jadi kalau lolos tahap 1 dari dikti, sekali lagi ini dari dikti ya, bukan dari universitas, tetapi dari dikti, maka akan mendapatkan konversi SKS 1 sampai 2 SKS. Ya, ini dari pedomannya seperti itu. Kalau lolos didanai untuk RE dan RSA, itu akan mendapat tambahan lagi konversi 3 sampai 5 SKS. Kalau lolos ke PIMNAS, nanti ada tambahan lagi 2 sampai 3 SKS. Sehingga total akumulasi kalau sampai ke PIMNAS, maka akan bisa mendapatkan konversi SKS 6 sampai 10 pada nilai mata kuliah. Sedangkan kalau AI, ini kalau lolos, maka mendapatkan 1 sampai 2 konversi. Nah, untuk saat ini Fakultas Farmasi ya, pengalaman tahun sebelumnya sudah pernah melakukan konversi lolos tahap 1 untuk RE dan RE ya. Kita seringnya yang lolos RE. Sekali lagi untuk lolos tahap 1 itu akan mendapatkan konversi 2 SKS. Yang menentukan nanti dari fakultas. Ya. Syarat untuk mengklaim konversi ini adalah jika di sistem Simbel Mawa dari Dikti itu terlihat oh lolos tahap 1 dengan nanti dibuktikan melalui screenshot. Jadi kalian harus men-screenshot tampilan yang ada di Simbel Mawa. Nah, selain itu juga tentunya untuk mahasiswa yang terdanai atau lolos didanai PKM RE-nya, kami pernah mengkonversi 6 SKS untuk mata kuliah selain proposal. Karena tadi kan proposal itu 1 SKS, kemudian kami berusaha SKS maksimal ya. Jadi untuk lolos tahap 1 ini ya, meskipun didikti 1 sampai 2, tapi kami berkomitmen adalah mengkonversi 2 SKS. Begitu juga dengan yang lolos PKM RE, sesuai ketentuan di sini sekitar 3 sampai 7 SKS. Ya, tapi Fakultas Farmasi itu mengkonversi sampai 7 SKS, yaitu 1 SKS proposal dan 6 SKS mata kuliah yang sesuai dengan judul PKM-nya. Oke, kemudian tahapan untuk PKM ini, jadi maksimal tanggal 30 November harus ada perkembangan terhadap proyek PKM-nya, yaitu menemukan topik dan menemukan dosen pembimbingnya. Ya, jadi nanti per kelompok tadi harus mencari dosen pembimbing dan mencari topik. Kemudian proposal dalam bentuk Word nanti akan dipresentasikan sekitar kalau tidak pertemuan 14 atau pertemuan 15. Ya, nanti dalam bentuk Word saja sehingga sudah dalam bentuk template yang sesuai dengan pedoman PKM. Yang ketiga, wajib semua proposal yang kalian buat di proyek Medpen ini
wajib dikirim ke lomba tingkat universitas. Nah, ini deadline-nya adalah sekitar akhir Desember. Kemudian mengikuti sosialisasi atau webinar PKM dari universitas sekitar bulan November sampai Januari. Ya, nanti kita mengikuti informasi selanjutnya diselenggarakan di bulan apa. Kemudian pengumpulan proposal PKM mengikuti deadline ketentuan universitas. Jadi nanti pengumpulannya sekali lagi dikirim melalui lomba tingkat universitas. Kemudian nanti kalau ada pengumpulan proposal PKM untuk dilakukan review di universitas, nanti silahkan juga mengumpulkan lagi ya sekitar bulan Desember sampai Januari. Kemudian nanti yang pengumpulan ini, pengumpulan yang kedua ini itu nanti akan direview oleh universitas dan kalian harus melakukan revisi sesuai masukan-masukan dari universitas. Kemudian setelah itu kalau sudah beres revisinya, baru kalian mengurus akun dan mengunggah ke Simbel Mawa. Kemudian setelah itu berarti kan sudah mendapatkan proposal yang final yang sudah hasil revisi. Nah, nanti proposal PKM yang final itu harus kalian unggah ke mata kuliah Medpen yang akan di-share di Adlink sekitar minggu kedua Januari. Untuk link dan batas waktunya. Oke, jadi ini ya tahapan. Jadi dalam satu tugas ini ya nanti ada beberapa kegiatan yang harus kalian ikuti ya, yaitu yang pertama adalah terkait dengan Medpen itu akan dipresentasikan dalam perkuliahan Medpen, kemudian diikutkan lomba di tingkat universitas, ini sekitar di bulan akhir Desember. Ya, jadi saya harapkan akhir Desember sudah selesai supaya nanti pada saat UAS ya sudah tidak memikirkan PKM lagi begitu ya. Jadi sudah selesai begitu proposal PKM-nya. Kemudian mengikuti sosialisasi atau webinar PKM, kemudian mengumpulkan ke universitas kalau nanti pihak universitas meminta untuk pengumpulan PKM, kemudian direview oleh universitas proposal yang sudah dibuat supaya mendapatkan masukan-masukan dan nanti kalian bisa memperbaikinya, kemudian nanti hasil yang sudah sempurna itu diunggah ke akun Simbel Mawa dan hasil yang sudah sempurna kalian unggah ke Adlink sesuai dengan pengumuman yang saya buat. Nah, jadi untuk lomba PKM tingkat universitas akhir Desember itu pengumpulannya, nanti bulan Januari itu akan dilakukan penilaian terhadap proposal PKM terkait dengan lomba PKM-nya. Kemudian nanti minggu ketiga Januari itu akan diumumkan pemenang dan juga akan dilakukan webinar PKM begitu rencananya. Nah, untuk lomba ini, pengunggahan lomba, ini silakan di link ini ya, yang disediakan oleh pihak universitas. Oke, sekali lagi ini sifatnya wajib. Kalau kalian tidak membuat PKM, monggo silahkan, tetapi nilai 20% itu tidak akan bisa didapatkan ya dari mata kuliah Medpen ini. Oke, kemudian silakan mencari topik yang menarik. Nah, bagaimana topik menarik itu? Ya, jadi nanti dikaitkan ya dengan berbasis teknologi 4.0, 5.0 misalnya atau SDGs ya, dikaitkan dengan isu-isu tersebut gitu ya. Atau isu yang sedang sekarang yang update sedang terjadi saat ini, fenomena yang terjadi saat ini, terutama di bidang kesehatan kalau kita di bidang kefarmasian. Atau dikaitkan dengan program-program pemerintah, atau dikaitkan dengan adanya kearifan lokal. Ya, karena kearifan lokal ini makanya biasanya kalau kefarmasian itu yang sering lolos itu adalah yang menggunakan bahan-bahan alam seperti itu. Itu sering ya lolos ya. Kemudian bisa dikaitkan dengan jamu, pangan fungsional atau kosmetik bahan alam, ya, pangan fungsional yang berbasis bahan alam, ya itu bisa kalian ambil sebagai topik. Nah, kemudian silakan cermati kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program pemerintah, prioritas riset nasional dari tahun 2020 sampai 2024, silakan di
browsing di internet atau rencana-rencana pembangunan 2020-2024 ya untuk saat ini. Nah, silahkan itu diangkat ya. Jadi kalau di Indonesia saat ini kalau bidang obat-obatan itu yang diangkat itu adalah kemandirian bahan baku dan obat nasional. Nah, itu salah satunya adalah di bidang bahan alam. Nah, itu bisa nanti itu quote itu begitu ya, itu harus kalian cantumkan di pendahuluan ya. Jadi kalian singgung di pendahuluan ya dari apa yang tertuang di program-program pemerintah tadi. Nah, untuk topik penelitian kefarmasian ya, saya yakin ini sudah kalian mendapatkan, tetapi saya resume sedikit ya, sepintas ya. Jadi bisa dalam bidang kimia farmasi, kimia analisis, kimia medisinal atau sintesis obat, kemudian FKK, farmakologi eksperimental, farmakokinetik, farmakodinamik atau toksikologi, dan farmasi klinik dan sosial. Nah, tetapi memang untuk farmasi klinik dan sosial itu sangat terbatas ya yang saya lihat lolos di PKM. Ya, apalagi yang dalam bidang manajerial kefarmasian itu hampir tidak ada ya yang lolos. Nah, sehingga kalau mau mengangkat yang farmasi sosial itu nanti bisa diajukan di riset sosial humaniora. Nah, tapi harus mencari topik yang menarik, yang kans untuk didanainya tinggi. Oke, kemudian biologi farmasi, ini ada farmakognosi fitokimia, mikrobiologi, bioteknologi, kemudian farmasetika dan teknologi farmasi, itu teknologi formulasi, baik itu sediaan padat, semi padat, atau cair, dan farmasi fisik. Nah, yang lolos di tahun 2023, kalau sepintas saya lihat, ya saya simpulkan itu ya banyaknya ke formulasi. Ya, kalau tidak ke formulasi ya ke uji-uji farmakologinya misalnya. Tapi eh, lebih banyak itu ke arah formulasi. Nah, jadi silakan nanti ide kreatif kalian begitu ya, kalian eh, tuangkan melalui PKM ini. Oke. Selanjutnya ini yang rincian per topik tadi ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini ada di PowerPoint ini, jadi kimia farmasi bisa kimia analisis atau kimia medisinalnya. Kemudian klinik komunitas bisa ke eksperimennya, in vivo atau in situ, meneliti mekanisme kerja misalnya ya, farmakokinetik dan farmakodinamik mungkin, interaksi misalnya ya yang belum tertelitikan ya, belum pernah diteliti misalnya. Toksikologi juga bisa ya. Oke, farmasi obat alam ya, standarisasi seperti itu ya, pengecekan profil dari bahan baku misalnya, atau bioteknologi boleh ya. Kemudian farmasi sains ini atau teknologi dan formulasi ya tadi ya, terkait dengan formula-formula. Nah, ini adalah beberapa kita lihat contoh judul yang lolos didanai. Tetapi yang ada di PPT ini sekali lagi belum semua judul ya. Jadi halaman lolos PKM itu ada 200-an. Nah, ini yang tertera di sini itu baru yang sampai halaman 70-an gitu ya. Jadi masih ada 50 halaman yang belum saya pindahkan ke PPT ini. Jadi nanti silakan halaman selanjutnya dari halaman 80-an sampai ke 200 itu nanti silakan dilihat sendiri di file PDF dari Dikti ya terkait dengan judul-judul yang lolos. Nah, mungkin ini bisa menginspirasi begitu ya. Oke, kita lihat. Jadi ini yang ada di sini itu dari universitas swasta ya. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah dari universitas-universitas swasta yang lolos didanai. Nah, universitas negeri di mana? Nah, itu jadi di file PDF itu yang diumumkan, itu yang bagian awal itu yang swasta dulu, baru berikutnya yang negeri. Nah, sehingga yang negeri itu memang belum terkopikan di sini. Kita lihat ya. Oke, yang pertama ini formulasi sediaan nanogel.
Nah, ekstrak maggot terhadap penyembuhan luka pada tikus putih jantan. Nah, ini ya. Jadi dibuat sediaan nano. Nah, saat ini itu eh, teknologi nano itu sedang booming, gitu ya. Dan nanti silahkan kalian bisa mengambil topik itu. Oke, kemudian nih aktivitas anti kanker serviks dan avatokotrienol, ya, minyak kelapa sawit, studi in silico dan in vitro pada sel HeLa. Nah, ini eh, aktivitas kanker begitu ya. Jadi ini diuji secara in silico dan in vitro. Nah, jadi judul itu semakin banyak banyak cakupannya, maka nanti ini akan memudahkan kalian pada saat pembagian topik. Ya, misalnya tadi kan kalian ada berempat atau berlima, sehingga nanti topik untuk skripsinya itu pembagiannya akan jauh lebih mudah. Jadi justru malah sebanyak-banyaknya variabel gitu ya, sesuai dengan yang bisa didanai oleh PKM, ya. Maksimal dana yang PKM yang bisa diloloskan begitu sesuai dengan pedoman yang ada di situ. Jadi kalau bisa memang lingkup penelitiannya itu dibuat variasinya cukup banyak untuk nanti topiknya bisa dibagi ke masing-masing orang dalam tim tersebut. Karena nanti kalau topiknya terlalu sempit dan itu lolos didanai, nanti pembagian topiknya biasanya ya kalian harus mengembangkan lagi begitu atau menambah parameter. Nah, daripada menambah parameter lebih baik adalah sekalian parameter yang akan untuk skripsi 5 orang misalkan ya. Nah, itu dituangkan di situ sehingga nanti pada perincian dana itu kan jadi lebih besar bisa dananya gitu ya yang terakomodir. Nah, misalnya begitu. Oke, berikutnya adalah eco-friendly degradation of biomass dari tongkol jagung sebagai prebiotik dengan kombinasi enzim dan bakteri fototropik yang berbeda. Ya, ini memang eh, sepertinya kalau dari topiknya ini saya melihat bukan dari farmasi begitu ya, tetapi kalau memang kalian berminat di bidang mikrobiologi yang dengan topik-topik sejenis ini, ya dipersilahkan ya. Kemudian potensi ekstra kopi Arabica terhadap kanker serviks. Nah, berarti di sini dari 2 judul yang sudah muncul ini, topik kanker itu eh, menjadi hits gitu ya. Tetap apa menarik untuk dilakukan penelitian. Ini juga penilaian in silico dan in vitro. Ya, jadi in silico itu kan diuji dengan menggunakan eh, komputer begitu ya, dengan komputerisasi program-program komputer begitu diujikan. Ya, pasti kalian, wah saya belum bisa. Nah, jangan jangan bilang tidak bisa dulu ya. Buktinya ini beberapa mahasiswa di univ lain itu bisa gitu ya. Asal ada niat dan kemauan, saya yakin bisa. Ya, kalau untuk mendalami in silico, silahkan kalian bisa nanti bergabung atau mengikuti begitu ya. Kalau ada webinar atau seminar yang di bidang network farmakologi, nah itu bisa menambah wawasan kalian ya supaya nanti PKM-nya yang kalian buat itu eh, terlihat kebaruannya begitu ya karena menggunakan teknologi ya. Kalau in silico kan menggunakan teknologi komputer. Dan in vitro progresivitas biomarker mikrobiom cervicovaginal lactobacillus. Kemudian contoh judul yang lain, aktivitas kulit durian. Nah, jadi di sini eh, penggunaan limbah gitu ya, limbah yang tidak digunakan ya itu diangkat untuk dilakukan penelitian. Ya, itu juga bisa ya. Aktivitas kulit durian sebagai stimulator apoptosis jalur BCL2, kajian in vitro dan imunositokimia pada sel HeLa kanker serviks. Nah, ini sudah muncul ya topiknya ya sama kanker lagi gitu ya. Oke, kemudian potensi minyak biji kelor sebagai neuroprotektif dan neuroplasticity dalam memperbaiki kognitif akibat stres kronik. Nah, fenomena kesehatan mental gitu ya, stres seperti ini itu juga bisa diangkat.
ya. Oke, kemudian modulasi efek Warburg pada kanker serviks dengan pemberian indole karbinol daun kale. Ya, ini diamati secara in silico dan in vitro. Ya. Kemudian pemanfaatan arang biji terung Belanda sebagai pengganti pewarna kapsul. Nah, jadi yang bersifat bahan alam, entah itu untuk bahan tambahan, ya pewarna, mungkin stabilizer pada suatu sediaan seperti itu. Nah, itu bisa diangkat juga ya. Kemudian formulasi mie berbahan tepung pisang dan tepung singkong untuk pangan fungsional. Nah, sekali lagi karena saat ini fenomenanya yang diangkat Kemenkes itu stunting ya, terkait dengan stunting. Nah, jadi bagaimana ide-ide kreatif kalian dalam terkait dengan gizi ya, dengan peningkatan status gizi. Oke, selanjutnya efektivitas antiinflamasi spray gel sisik dan tulang ikan bandeng. Nah, ini spray gel. Nah, ini ya, jadi bagaimana membuat gel tapi dia bisa dalam bentuk semprot ya, spray ya. Kemudian peel off mask nano emulgel arang aktif dari limbah tempurung kelapa sebagai anti akne. Kemudian pemanfaatan kombinasi kitosan dan asap cair sekam padi sebagai pengawet alami. Ya. Kemudian pembuatan lini sel HeLa stabil dengan knockout SLC 22A5 sebagai model kanker serviks resisten terhadap oksaliplatin. Nah, ini kanker lagi ya. Pregelatinisasi pati resisten tipe 3 buah kluih sebagai agen antihiperlipid pada tikus wistar jantan hiperkolesterol. Kemudian pemanfaatan TiO2 dari ekstrak tanaman daun bayam berduri untuk degradasi limbah farmasetik amoksisilin. Nah, kemudian ini pengaruh waktu ekstraksi keratin dari bulu ayam dan aplikasi dalam formulasi antifungi bioaktif pada sampo. Nah, ini padahal ini yang meneliti adalah dari teknik kimia, prodinya. Uji anti kapang ekstrak daun waru terhadap kapang Aspergillus niger pada buah segar. Nah, ini dari prodi gizi ini ya. Jadi memanfaatkan bahan alam. Kemudian efek ekstrak teripang sebagai antiinflamasi pada sel lain. Nah, ini juga antiinflamasi gitu ya. Selanjutnya, efek protektif ubi ungu pada obesitas terkait dengan pengaturan metabolisme lipid. Kajian FAST dan CPT 1 adiposa sel line. Kemudian inovasi pemanfaatan limbah kulit bawang merah atau allium cepa sebagai minuman penyegar yang berkhasiat antiinflamasi pada sediaan granul effervescent. Nah, ini dibuat formula begitu ya. Kemudian pemanfaatan limbah kulit kentang sebagai zat aktif serum mikroemulsi untuk penangkal radikal bebas dan pencerah wajah. Nah, ini arahnya ke kosmetik gitu ya. Kemudian penelusuran fraksi aktif senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan dari daun tanaman Sterculia macrophylla. Nah, ini dibuat fraksi aktifnya. Kemudian diuji antioksidannya. Uji toksisitas. Nah, ini uji toksisitas ya, akut ekstrak etanol daun sambang darah terhadap parameter SGOT dan SGPT pada tikus putih. Nah, uji toksisitas itu kan parameternya banyak sekali. Nah, itu bisa dibagi-bagi nanti begitu ya ke beberapa tim itu untuk tugas akhirnya begitu. Oke, kemudian aplikasi spektro UV untuk deteksi kuantifikasi antinutrisi asam oksalat dalam ekstrak air umbi talas Bogor. Nah, ini analisis ya. Beras analog menggunakan talas dan jagung dengan ekstrak kurkumin serta uji antioksidan menggunakan DPPH. Nah, ini karena tadi pangan fungsional begitu ya. Jadi beras dimodifikasi begitu menggunakan bahan-bahan tertentu ya supaya
aktivitas tertentu yang diharapkan itu meningkat. Nah, dalam hal ini antioksidannya. Pengembangan ekstrak poliherbal sebagai anti TBC berbasis propolis. Kemudian berarti untuk penyakit ya TBC itu bisa diangkat. Formulasi dan evaluasi nano emulgel. Nah, ini ya teknologi nano. Kombinasi daun gedi dan daun kumis kucing sebagai terapi luka. Kemudian formulasi dan evaluasi sabun kertas. Nah, ini kekinian ya, sabun kertas untuk wajah dengan bahan aktif alami ekstrak kulit buah alpukat. Kemudian optimasi penggunaan kit indikator dengan pemanfaatan kulit buah naga merah dalam mengidentifikasi boraks pada bahan pangan. Nah, ini jadi dari segi keamanan begitu ya, bahwa borak itu kan dilarang. Nah, kemudian dia membuat indikator alaminya begitu dengan dari memanfaatkan warna dari buah naga merah begitu ya. eh, Nanti bisa mendeteksi bahan-bahan pangan yang ada boraksnya gitu. Oke, kemudian uji aktivitas antibakteri krim dari ekstrak umbi porang. Nah, jadi hanya dibuat krim, kemudian diuji aktivitas antibakterinya itu pun bisa lolos ya, asal bisa mendapatkan tanaman yang jarang gitu ya, atau tanaman yang belum banyak diteliti itu juga bisa. Nah, tanaman yang belum banyak diteliti yang mana? Yang ya tentunya yang tidak ada di farmakope herbal misalnya ya, atau tidak ada di materia medica, atau ada di materia medica tapi tidak ada di farmakope herbal begitu. Nah, itu bisa diangkat. Inovasi daun alpukat, serai, dan daun pandan sebagai minuman herbal celup pasca pandemi COVID-19. Nah, ini ya. Oke, kemudian peningkatan GABA pada kaca koro pedang melalui perkecambahan dan fermentasi bakteri asam laktat menjadi minuman fungsional sumber antioksidan. Nah, ini sudah mikro ya, bidang mikrobiologi bisa ini ya. Potensi aktivitas antioksidan dan inhibitor enzim alfa glukosidase peptida yogurt biji labu kuning sebagai alternatif minuman anti diabetes. Nah, jadi dari labu kuning dibuat yogurtnya, kemudian diujikan secara enzimatis ini ya, enzim alfa glukosidase untuk alternatif minuman anti diabetes. Kemudian potensi ekstrak kulit nanas pada produk permen karet sebagai antibakteri terhadap Streptococcus mutan penyebab karies gigi. Nah, kesehatan gigi, gitu ya. Kemudian efektivitas emulsi ekstrak rimpang temulawak sebagai amara pada mencit putih jantan dengan teknologi masterasi portable. Oke, selanjutnya ada judul formulasi ekstrak metanol kulit batang kesambi sebagai anti penuaan dini berbasis serum wajah atau skincare kosmetik ya. Potensi ekstrak etilastat kulit batang kesambi sebagai obat penyakit kulit berbasis sediaan salep terstandar. Nah, ini berarti bahan alamnya ada ya. Kemudian distandarisasi, kemudian dibuat salep. Potensi nano emulsi. Nah, teknologi nano lagi ya, ekstrak buah geletang sebagai antibakteri terhadap bakteri Streptococcus mutan penyebab karies gigi. Potensi nanoemulsi ekstrak daun pirdot. Nah, ini kan tanaman-tanaman yang di FI itu tidak ada ya. FHI, sorry, FHI tidak ada. Dalam meningkatkan aktivasi enzim alfa glukosidase sebagai alternatif terapi diabetes. Nah, jadi penyakit yang kronis, nah itu juga bisa diangkat. Formulasi nanoemulsi isolat Brazilin dari tanaman kayu secang asli Indonesia. Nah, dibuat emulsi dengan teknologi nano. Pengaruh konsentrasi penginduksi metanol untuk ekspresi alfa amilase dalam inang Picia pastoris. Nah, ini bidang mikrobiologi. Nah, itu contoh-contoh judul, semoga bisa menginspirasi. Kemudian untuk bidang